Pemirsa, kita kembali memantau kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Situasi kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Kepadatan kendaraan sudah terjadi atau terus meningkat, tepatnya adalah dari sekitar pukul 21 atau jam 9 malam hari Sabtu kemarin. Volume kendaraan sudah terus meningkat seiring dengan puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada hari ini hingga esok. Dan jika dibandingkan pemirsa dengan kondisi di pukul 4 waktu Indonesia Barat pagi hari ini, terlihat kepadatan ini terus meningkat, di mana antrian kendaraan mencapai sekitar 2 km. Antrian kendaraan yang hendak melewati gerbang tol Cikampek Utama didominasi dengan kendaraan pribadi atau kendaraan golongan 1. Dan diprediksi jumlah kendaraan ini akan terus meningkat seiring dengan puncak arus balik pada hari ini. Sebagai upaya untuk mengurai kepadatan yang terjadi di sekitar tol Trans Jawa khususnya ke arah barat, ke arah Jakarta dan sekitarnya pemirsa, pihak kepolisian telah menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti one way atau satu arah yang diterapkan dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian rekayasa lalu lintas kontraflow juga diterapkan dari kilometer 72 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek yang akan diberlakukan sejauh ini hingga pukul 24 atau jam 12 malam nanti. Dengan penerapannya secara situasional, melihat bagaimana kondisi kepadatan di tol Trans Jawa pemirsa. Pihak Jasa Marga memprediksi atau memperkirakan bahwa di arus balik kali ini akan ada sekitar 1,06 juta kendaraan yang akan melintas dari arah tengah atau dari arah timur Jawa, kemudian juga dari arah Bandung dan sekitarnya ke wilayah Jabodetabek. Angka ini pemirsa sekitar lebih dari 1 juta kendaraan yang akan melintas di tol Trans Jawa ke arah Jabodetabek menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan jika dibandingkan dengan periode arus balik tahun 2023. Dan bagi Anda pemirsa yang hendak menuju ke wilayah Jakarta dan sekitarnya, khususnya yang melewati kilometer 72 hingga kilometer 47. Saat ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow atau lawan arus, di mana untuk rekayasa kontraflow ini ada sejumlah upaya peningkatan keamanan, menghindari adanya risiko-risiko kecelakaan, di mana beberapa hal yang sudah dievaluasi oleh pihak Korlantas Polri bersama dengan Kementerian Perhubungan dalam lajur kontraflow, di mana dibuka sebanyak 2 lajur pada saat ini pemirsa ke arah Jakarta. Akan ada pembatas-pembatas jalan yang memisahkan antara lajur kontraflow dengan jalur reguler atau jalur sebaliknya. Pembatas jalan ini akan dipasang seperti kerucut lalu lintas atau kon.
kemudian juga diperkuat dengan dipasangnya water barrier. Diharapkan para pengendara ini tidak sampai melewati batas-batas lajur yang sudah dipasang oleh pihak petugas. Kemudian Anda juga diimbau yang melewati lajur kontraflow ini untuk mengatur batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, yakni 60 km per jam. Nantinya akan ada safety car atau mobil pengawal dari pihak Satlantas kepolisian setempat untuk memastikan bahwa kendaraan yang melintas di lajur kontraflow ini tidak melanggar batas kecepatan kendaraan. Pemirsa, selain kami ajak Anda memantau gerbang tol Cikampek Utama, di sebelah kanan layar Anda ini juga kondisi lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana kondisi arus balik juga nampak terjadi peningkatan di sana bagi para pemudik dari wilayah sejumlah provinsi di Sumatera yang hendak kembali ke Pulau Jawa. Diprediksi puncak arus balik juga akan terjadi pada hari ini hingga esok hari. Terkait dengan situasi penyeberangan dari Sumatera menuju Pulau Jawa, pemirsa, dari pihak ASDP berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan ini sudah membuka ada 2 titik penyeberangan. Selain di Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten, juga telah dibuka Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung menuju Pelabuhan Ciwandan, Cilegon. Ini sebagai upaya untuk memecah kepadatan yang kerap terjadi dalam penyeberangan Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali dengan pantauan arus balik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kami ajak Anda untuk memantau situasi arus balik dari sejumlah titik, salah satunya dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita saksikan bersama pemirsa bahwa kendaraan yang hendak menyeberang atau memasuki kawasan dermaga di Pelabuhan Bakauheni ini sudah terjadi peningkatan, sudah terjadi antrian sejak dari luar kawasan pelabuhan, pemirsa. Dan pihak ASDP Ferry Indonesia ini memprediksi bahwa puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni terjadi pada tanggal 13 hingga 14 April 2024 atau pada hari ini. Dan pemirsa, situasi di kawasan Pelabuhan Bakauheni ini terlihat sudah ada sejumlah petugas yang melakukan pengecekan bagi para penumpang yang akan melakukan penyeberangan. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, ini diberikan ada semacam tanda untuk memastikan bahwa pemudik atau pengendara ini sudah sesuai dengan persyaratan atau prosedur untuk menyeberang. Ada sejumlah titik pembagian tentunya untuk keberangkatan sesuai dengan dermaga atau sesuai dengan jadwal keberangkatan dari setiap calon penumpang. Dan upaya pengecekan ini dilakukan, pemirsa, oleh pihak petugas gabungan termasuk dari pihak kepolisian, karena memang diimbau bagi para pemudik untuk dapat membeli tiket sebelum mereka sampai di pelabuhan atau bahkan dari jauh-jauh hari untuk menghindari adanya kepadatan kendaraan di kawasan pelabuhan.
Memasuki masa puncak arus balik, pemirsa, volume kendaraan dan penumpang yang akan menyeberang kembali ke Pulau Jawa via Pelabuhan Bakauheni, Lampung semakin meningkat. Kemudian di Pelabuhan Merak, Banten juga terlihat terjadi peningkatan arus balik atau pemudik yang tiba di Pulau Jawa. Untuk melihat kondisi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Pelabuhan Bakauheni dan Satrio Adi dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Pelabuhan Bakauheni terlebih dahulu. Insan, bagaimana kondisi Pelabuhan Bakauheni pada pagi hari ini? Selamat pagi Marcel dan juga pemirsa. Situasi terkini dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, jika Anda melihat dari layar saat ini, saya berdiri di depan antrian kendaraan yang akan masuk ke kapal tipe perjalanan ekspres atau eksekutif yang akan masuk ke Dermaga 1. Marcel, saya perlihatkan kepada Anda dan juga pemirsa, inilah antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi, kendaraan roda 4, mobil. Kalau kami melihat kendaraan tersebut didominasi oleh kendaraan bernopol plat asal Jawa seperti nopol B asal Jakarta ini sudah terlihat semakin banyak bersiap untuk melakukan parkir kendaraan mereka masuk ke kapal sebelum diberangkatkan untuk melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa pada pagi hari ini. Dan memang benar yang Anda sampaikan Marcel, peningkatan jumlah kendaraan ini telah terasa khususnya pada arus balik masa libur Lebaran Idul Fitri ini sejak H+1. Saya ambil sedikit perbandingan dari data ASDP pada kemarin 13 April hingga kemarin malam ini ada sekitar 92.603 penumpang yang memanfaatkan penyeberangan via Pelabuhan Bakauheni. Angka ini terus meningkat apabila dibandingkan dari tanggal 12 April yang sekitar 62.600 lebih penumpang dan terus meningkat apabila dibandingkan pada H+1 April, H+1 Lebaran maksud kami di tanggal 11 April di mana melayani sekitar 41.280 penumpang. Marcel, untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di Pelabuhan Bakauheni khususnya terkait dengan masa ataupun durasi bongkar muat dari kendaraan yang diangkut oleh kapal, kami memantau sejak adanya evaluasi untuk persiapan masa arus balik, proses bongkar muat kapal cenderung lebih cepat, cenderung lebih efektif juga karena memang ingat volume kendaraan di Pelabuhan Bakauheni ini terus meningkat seiring mengingat kita akan kembali untuk masuk ke hari normal karena masa cuti lebaran akan segera berakhir. Marcel, kalau dilihat ini juga ada sekitar lebih dari 6 lajur yang disiapkan oleh petugas untuk melakukan sistem buka tutup karena diharapkan tidak terjadi penumpukan dalam proses parkir kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal pada setiap proses penyeberangan. Ini dilihat, kalau kita lihat jalur keempat sudah mulai dibuka. Kendaraan sudah bersiap untuk masuk melakukan penyeberangan dari kapal dengan perjalanan tipe ekspres di Dermaga 7 yang akan diberangkatkan sebentar lagi. Dari pantauan kami juga dengan sistem buka tutup ini tidak terlepas dari delaying system yang diterapkan oleh petugas kepolisian bersama stakeholder terkait untuk mengantisipasi kepadatan selama masa arus balik libur lebaran. Tadi malam kami sempat mencoba mengecek langsung ke wilayah rest area kilometer 20B, rest area yang paling terdekat dengan Pelabuhan Bakauheni, di mana ini juga menjadi lokasi titik pensortiran tiket, pengecekan tiket oleh petugas kepada setiap pengendara ataupun pemudik yang akan masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Di mana dari kilometer 20B atau rest area tersebut, petugas memastikan seluruh kendaraan telah memiliki tiket penyeberangan. Bagi mereka yang belum memiliki tiket akan ditahan dan diminta untuk segera melakukan pembelian tiket karena diharapkan dengan memiliki tiket ini dengan waktu dan jam keberangkatan yang tepat ini tidak akan terjadi penumpukan di Pelabuhan Bakauheni. Marcel, saya ingin sampaikan bahwa data pada 13 April ini ada sekitar 92.603 penumpang yang telah memanfaatkan penyeberangan via Pelabuhan Bakauheni. Dan diprediksi angka ini akan terus meningkat karena pada hari ini juga di H+4 Lebaran ini masih masuk pada masa puncak arus balik libur Lebaran dari Pelabuhan Bakauheni. Tidak hanya di Dermaga 7, Marcel.
Kalau ada sebelahnya ini juga ada dermaga 1 yang juga merupakan dermaga yang melayani penyeberangan namun dengan perjalanan tipe reguler. Tadi kami juga memantau telah dilakukan proses serupa bongkar muat kendaraan, di mana kalau dari perjalanannya ini juga cenderung lebih cepat proses bongkar muatnya karena untuk menghindari titik-titik kepadatan selama masa arus balik. Dan untuk keberangkatan, kalau kami mengecek pada ketersediaan tiket pada hari ini dari aplikasi Verizi sebagai salah satu aplikasi yang bisa dipilih masyarakat untuk melakukan pembelian tiket kapal, untuk keberangkatan pada pagi hari ini kami melihat untuk tipe perjalanan reguler ini masih cukup banyak ketersediaannya di berbagai waktu jam. Dan untuk tiket keberangkatan jenis ekspres pada hari ini untuk seluruh waktu keberangkatan sudah habis, Marcel. Dan kalau kami melihat memang tipe perjalanan jenis ekspres ini menjadi tipe pilihan favorit para penumpang. Karena perbandingan jarak waktu tempuh penyeberangan cenderung lebih singkat, lebih cepat, dan perjalanannya pun juga cenderung lebih nyaman kalau kami lihat. Nah, untuk kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ataupun bagi penumpang, ini memang dari PT ASDP telah menghimbau untuk tidak membeli tiket secara go-show atau secara langsung. Karena memang selama masa arus balik ini akan diantisipasi hal-hal tersebut untuk tidak terjadinya pembelian tiket secara langsung dan diharapkan telah mempersiapkan tiket jauh-jauh hari sebelum berangkat ataupun melaksanakan arus balik, khususnya penyeberangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa via Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan untuk memecah situasi ataupun kepadatan yang terjadi, sebenarnya ada beberapa skema yang telah dipersiapkan, Marcel. Selain tadi kami sebutkan adanya delaying system yang diterapkan, baik ada di jalur tol maupun jalur arteri menuju ke Pelabuhan Bakauheni, sesuai dengan surat keputusan bersama dan hasil evaluasi di mana pengetatan angkutan kendaraan non-sembako ini terus dilakukan. Tadi dari kilometer 20B kami juga melihat adanya kendaraan muatan besar non-sembako ini masih ditahan, karena memang kendaraan jenis besar seperti angkutan sumbu 3 atau lebih, kendaraan dengan truk gandeng, ataupun kendaraan dengan muatan-muatan yang diatur dan dilarang untuk melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Bakauheni ini diharapkan ditahan untuk tidak melakukan aktivitas di pelabuhan. Karena memang prioritas kendaraan seperti kendaraan pribadi, kendaraan roda 2, roda 4, yang mengangkut para pemudik ataupun kendaraan dengan muatan seperti adanya muatan uang, bahan pangan, bahan gas, serta bahan-bahan lain yang diatur yang memiliki kepentingan bagi masyarakat ini memiliki pengecualian untuk tetap bisa melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni selama masa arus balik libur Lebaran 2024 ini. Marcel. Ya, Insan, artinya sejak 11 April tadi Anda sampaikan sudah mulai terjadi peningkatan arus balik dari sekitar 41.000 di tanggal 11 April, kemudian di 12 April ada sekitar 62.000 penumpang dan meningkat sekitar 93.000 penumpang di tanggal 13 April. Kita akan lihat bagaimana untuk hari ini yang diprediksi menjadi puncak arus balik, nampaknya masih akan terus terjadi peningkatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.